Flying Dutchman adalah kapal hantu yang tidak akan pernah bisa berlabuh tanpa tali, tetapi harus mengarungi 7 kumpulan samudra. Selamanya, Flying Dutchman selalu terlihat dari kejauhan, kadang-kadang disinari dengan sorotan cahaya redup. Menurut cerita rakyat, The Flying Dutchman adalah kapal hantu yang tidak akan pernah bisa berlabuh, tetapi harus mengarungi 7 lautan selamanya. Flying Dutchman selalu terlihat dari kejauhan, kadang-kadang disinari dengan sorotan cahaya redup. Banyak versi dari cerita ini. Menurut beberapa sumber, legenda ini berasal dari Belanda, sementara itu yang lain mengklaim bahwa itu berasal dari sandiwara Inggris The Flying Dutchman, 1826, oleh Edward Fitzbald dan novel The Phantom Ship, 1837, oleh Frederick Marryat, kemudian diadaptasi ke cerita Belanda, Het Vliegende Schip, The Flying Ship, oleh pastor Belanda A.H.C. Romer. Versi lainnya termasuk opera oleh Richard Wagner, 1841, dan The Flying Dutchman on Tappan Zee, oleh Washington Irving, 1855. Beberapa sumber terpercaya menyebutkan bahwa pada abad 17, seorang kapten Belanda bernama Bernard Fouquet, versi lain menyebut Kapten Ramout van Dam, atau Van der Decken, mengarungi lautan dari Belanda ke Pulau Jawa dengan kecepatan luar biasa. Ia dicurigai meminta bantuan iblis untuk mencapai kecepatan tadi. Namun di tengah pelayarannya menuju Tanjung Harapan tiba-tiba cuaca buruk, sehingga kapal oleng. Lalu seorang awak kapal meminta supaya pelayaran dihentikan. Tetapi sang kapten tidak mau, lalu dia berkata, "Aku bersumpah tidak akan mundur dan akan terus menembus badai untuk mencapai kota tujuanku, atau aku beserta semua awak kapalku akan terkutuk selamanya." Tiba-tiba badai menghantam kapal itu sehingga mereka kalah melawan alam. Dan terkutuklah selama-lamanya sang kapten bersama para anak kapalnya itu menjadi jasad hidup dan berlayar di 7 lautan untuk selama-lamanya. Konon, kapal tersebut dikutuk untuk melayari 7 samudra sampai akhir zaman. Sumber lain juga menyebutkan munculnya penyakit berbahaya di kalangan awak kapal sehingga mereka tidak diizinkan untuk berlabuh di pelabuhan manapun. Sejak itu, kapal dan awaknya dihukum untuk selalu berlayar, tidak pernah berlabuh menepi. Menurut beberapa versi, ini terjadi pada tahun 1641, yang lain menebak tahun 1680 atau 1729. Terneuzen, Belanda, disebut sebagai rumah sang legenda Flying Dutchman, Van der Decken, seorang kapten yang mengutuk Tuhan dan telah dihukum untuk mengarungi lautan selamanya, telah diceritakan dalam novel karya Frederick Marryat, The Phantom Ship dan Richard Wagner opera. Banyak saksi yang mengaku telah melihat kapal hantu ini. Pada tahun 1939 kapal ini terlihat di Luxembourg. Pada tahun 1941 sekelompok orang di pantai Glencairn menyaksikan kapal berlayar yang tiba-tiba lenyap ketika akan menubruk batu karang. Penampakan The Flying Dutchman kembali terlihat oleh awak kapal laut militer MHJS Jubilee di dekat Cape Town di bulan Agustus 1942. Bahkan ada suatu catatan kisah tentang pelayaran Christophorus Columbus. Waktu itu awak kapal Columbus melihat kapal terkatung-katung dengan layar mengembang. Setelah itu awak yang pertama melihat langsung tewas seketika. Mitos akhir-akhir ini juga mengisahkan apabila suatu kapal modern melihat kapal hantu ini dan awak kapal modern memberi signal, maka kapal modern itu akan tenggelam celaka. Bagi seorang pelaut, pertemuan yang tak diduga dengan kapal hantu The Flying Dutchman akan mendatangkan bahaya bagi mereka dan konon, ada suatu cara untuk mengelak dari kemungkinan berpapasan dengan kapal hantu tersebut, yakni dengan memasangkan tapal kuda di tiang layar kapal mereka sebagai perlindungan. Selama berabad-abad, legenda The Flying Dutchman menjadi sumber inspirasi para sastrawan dan novelis. Sejak tahun 1826 Edward Fitzbald telah menulis novel The Phantom Ship, 1837, yang diangkat dari pengalaman bertemu dengan kapal seram ini. Banyak pujangga terkenal seperti Washington Irving dan Sir Walter Scott juga tertarik mengangkat legenda ini. Beberapa laporan penampakan The Flying Dutchman yang sempat didokumentasikan. 1823, Kapten Owen, HMS Leven mengisahkan telah 2 kali melihat sebuah kapal kosong terombang-ambing di tengah lautan dari kejauhan, namun dalam sekejap mata kapal tersebut kemudian menghilang.
1835, dikisahkan pada tahun itu, sebuah kapal berbendera Inggris yang terkepung oleh badai di tengah samudera, didatangi oleh sebuah kapal asing yang disebut-sebut sebagai kapal hantu The Flying Dutchman. Kemudian secara tiba-tiba kapal asing tersebut mendekat dan seakan-akan ingin menabrak kapal mereka. Namun anehnya sebelum keduanya saling berbenturan kapal asing tersebut kemudian lenyap seketika. 1881, 3 orang anak kapal HMS Bachante termasuk King George V telah melihat sebuah kapal tak berawak yang berlayar menentang arus kapal mereka. Keesokan harinya, salah seorang daripada mereka ditemui mati dalam keadaan yang mengerikan. 1879, anak kapal SS Pretoria juga mengaku pernah melihat kapal hantu tersebut. 1939, kapal ini terlihat di Muizenberg. Beberapa orang yang menyaksikannya terkejut karena kapal usang tersebut tiba-tiba menghilang. 1941, beberapa saksi mata di pantai Glencairn melaporkan sebuah kapal usang yang menabrak batu karang dan terpecah belah. Namun setelah dilakukan penyelidikan di TKP, tidak ada tanda-tanda dari bangkai kapal tersebut. 1942, 4 orang saksi telah melihat sebuah kapal kosong memasuki perairan Table Bay kemudian menghilang. Seorang pegawai telah mendokumentasikan penemuan tersebut di dalam catatan hariannya. 1942, penampakan The Flying Dutchman kembali terlihat oleh awak kapal laut militer MHJS Jubilee di dekat Cape Town di bulan Agustus 1942. 1959, awak kapal Straat Magelhaen kembali melaporkan melihat sebuah kapal misterius yang terombang-ambing di tengah lautan dalam keadaan kosong dengan teleskopnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe.